yang perlu kita perbaiki. Ini kan kitab tidak ada yang suci, yang suci hanya Allah. Ya, sepakat nggak? Yang suci hanya kitabullah. Boleh nggak saya mengkritisi kitab selain kitab Allah? Buku Syekh siapa? Boleh nggak? Antum mengkritisi saya juga boleh, nggak apa-apa kok. Kita kritisi juga nggak bilang ente sesat, Syekh Solan kafir, kita nggak ngomong gitu kok. Kita cuma ngomong, muskilah ini. Apa yang diajarkan ini bisa meracuni konsep tauhid para santri kita, teman-teman kita. Dan antum melihat nanti ke depan. Ini sudah mulai. Nah ini terima kasih salah satu sahabat kita yang mau disamarkan namanya. Memberikan kitab yang dulu dia pelajari waktu di pesantren. Ya. Ini saya menyebutkan ini bukan benci. Saya cinta dengan, dan saya paling cinta dengan pesantren-pesantren Indonesia. Karena mereka basicnya mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kok di tengah jalan berubah. Ya, kalau antum ketemu dan nanti dengan pendahulu antum, itu gimana cara jawabnya itu? Ya. Kan dia nanya nanti, kok kitab yang saya ajarkan antum ganti? Gimana hisab yang di akhirat? Itu yang harus, jangan kemudian kita yang ditakut-takuti pakai hisab. Kita mah tiap hari takut dihisab Allah. Ya enggak? Ini ada kitab judulnya At-Tauhid kalau di pesantren ya. Teman-teman, ini udah ditandai nama sahibul kitab nih, syukuran ya. Jadi Syekh Shalih Fauzan itu membagi tawassul kepada beberapa hal. Tawassul masyru', ada tawassul mamnu, ada dua. Tawassul yang disyariatkan, wah lumayan kan? Lumayan, dia boleh bilang tawassul yang dibolehkan. Oke. Ada tawassul yang mamnu, yang dilarang. Tawassul yang dilarang itu, ini halaman 93 ya. Halaman 93 di Kitab Tauhid, di kelas berapa? Kelas 5 biasanya. Ini teman-teman saya banyak yang ngajar di bahkan pimpinan. Ya kita sampaikan juga ini nasihat bagi diri kita sendiri dan buat teman-teman kita dan santri-santri kita nanti, teman-teman kita generasi berikut. Ya. Tawassul masyru', apa kata dia? Tawassul masyru' dengan asma dan sifat, sama kayak penjelasan Syekhuna Ali Mustafa ya. Kemudian tawassul dengan iman kepada Allah dan amal soleh, sesuai hadis Ghar, orang yang masuk ke dalam gua itu. Tawassul keempat, tawassul bi izhar ad-dha'fi wal haja wal iftiqar Allah. Tawassul dengan menunjukkan kelemahan diri kepada Allah. Dan terakhir, nah ini ada juga nih, mirip-mirip. Tawassul ilallah bidu'a'is salihin al-ahya. Tawassul dengan orang soleh, doanya orang soleh yang hidup. Sebenarnya ada tambahannya, hadir, dia hadir. Berdasarkan hadis Imam Tirmizi, seseorang yang minta dikembalikan matanya yang buta, lalu di situ nggak disebutkan ahya, amwat, nggak disebutkan ghaib, hadir, nggak disebutkan. Itu istinbatnya Syekh Ibnu Taimiyah, lalu diistinbatkan lagi oleh Bin Baz, oleh Albani, rahmatullah alaihim. Mereka punya istinbat. Apa istinbat? Menggali teksnya, nggak menyebutkan hidup, ataupun tidak menyebutkan mati. Dari mana kemudian muncul? Yaitu ijtihad namanya. Kalau mereka boleh berijtihad berdasarkan hadis orang buta yang minta doa, bahwa itu khusus untuk orang hidup dan hadir, kenapa kita nggak boleh berijtihad? Guru-guru kita nggak boleh berijtihad, imam-imam kita nggak boleh berijtihad? Bahwa itu bukan karena tidak ada teksnya yang menyebutkan, tidak ada lafaz yang melarang untuk yang meninggal dan tidak hadir. Nggak ada kan? Coba hadisnya gimana? Ja'a rajulun, ya, Nabi SAW, ya, ada datang seorang dorir, ya, matanya buta. Lalu berkata, ya Rasulullah, ud'ullah li. Wahai Rasulullah, doakan aku. Ini salah satu lafaznya. Lalu Nabi mengatakan, isbir wa khairul lak. Sabarlah kamu, itu baik bagimu. Lalu dia bilang, saya nggak sabar, ya Rasulullah. Doain aja deh. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan bebas. Akhirnya Nabi mengatakan, asbiril wudu, wa salli ra'atain wa qul. Wudu'lah kamu dengan sempurna, dengan bagus, lalu sholat 2 rakaat, lalu bacalah. Berdasarkan ini, Syekh Albani mengatakan, ini pasti hadir nih nabinya. Ijtihad bukan? Ada nggak di teksnya mengatakan, wa ana hadir, ana hayy, saya hadir depanmu, saya ada di depan, saya tidak mati. Ada nggak di situ? Enggak, itu kan ijtihad dari fahmul khitab.
dari pemahaman baca teks. Ya. Atau ada istilah fahwul khitab, ya. Macam-macam lah istilah dalam usul fikih. Lalu apa kata Nabi? Kul, bacalah. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyik. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi. Fashfa' fiyya. Di riwayat lain, faqdi apa? Ya. Liuqda hajati. Ya. Saya yang paling suka lafaznya fashfa' fiyya. Itu yang paling saya suka lafaznya karena itu paling jelas. Wadih. Ya Allah, aku menghadap kepadamu bersama nabimu. Nah, itu tawassul. Mintanya ke siapa? Allah. Mau nabinya hidup, nabinya mati sama nggak? Sama sebenarnya. Mintanya ke siapa? Ya Allah. Ini nggak minta ke nabi kan? Tuh, lurus nggak nih akidahnya Sufi, akidahnya Asy'ari? Ya, Maturidi nggak ada masalah. Lalu dipanggil, ya Muhammad. Nah, di satu riwayat cuma Muhammad tanpa pakai ya. Barangkali Syekh Albani beranggapan itu hidup karena ada ya-nya. Tapi kayaknya dalam tasih-tasihnya itu nggak pakai ya Muhammad. Ya. Muhammad. Ya. Inni atawajjahu bika ila Rabbi. Aku datang bersamamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berilah aku syafaat. Benar nggak kalimat hidup dan mati di situ? Itu semua istinbat, hasil ijtihad, hasil penggalian. Bisa saja orang sepakat, bisa tidak. Masalahnya antum ijtihad, imam antum ijtihad, terus dianggap itu paling benar. Itu kesalahan fatal. Seharusnya kita buka bahwa ada ulama yang menganggap bahwa kalau orangnya hidup, hadir boleh. Tapi satu ulama lagi mengatakan hidup tidak hidup sama. Hadir tidak hadir sama. Karena Nabi Muhammad SAW, menurut antum Nabi Muhammad mati nggak? Makanya Umar mau bunuh orang yang bilang Nabi mati kan? Karena bagi Umar, beliau kasyaf. Beliau kasyaf. Allah buka mata hatinya dan beliau tidak melihat Nabi mati. Beliau masih hidup di dalam dirinya, dalam hatinya. Beliau masih melihat Nabi seakan-akan masih jalan dalam hari-hariannya. Ya, Sayyidina Umar Al-Faruq. Nah, tawassul yang keenam, tawassul dengan i'tiraf bidzanbi. Mengaku dosa. Ya, ini mah bukan tawassul, ini tobat, ya. Ya. Lalu ada tawassul yang dilarang. Jadi bagi dia ada 6 tawassul yang boleh. Ini dia. Ada tawassul yang dilarang. Pertama, ya. Tawassul bittalabid du'a minal amwat, dengan meminta doa kepada orang mati. Meminta doa kepada orang mati. Gimana caranya tuh? Minta doa. Di mana syiriknya? Minta syafaat ke Nabi sama dengan minta doa nggak? Nabi mati nggak? Tuh hanya tanya doa, Nabi mati nggak? Secara fisik iya, tapi secara rohani nggak ada orang mengatakan Nabi mati. Baik? Ya, jadi jangan lagi ngomong Nabi mati. Kalau mau nggak halus sedikit wafat gitu ya. Karena wafat itu nggak mesti mati mananya. Kisah Sayyidina Aisyah, inni mutawaffika, bukan berarti meninggal. Artinya malah menyempurnakan. Taib. Bagi dia, kita bertabaruk ke kubur itu dianggap meminta ke orang mati. Enggak, kita nggak minta juga kok. Wa hadza la yajuz lana al-mayyit la yaqdir ala du'a. Apa kata dia? Ini tidak boleh minta doa ke orang mati, nggak boleh. Karena orang mati la yaqdir, tidak sanggup berdoa. Benar nggak? Benar nggak? Emang dia pernah mati? Dia kan nggak tahu alam gaib. Kenapa ngomong alam gaib? Ini bahaya loh. Membicarakan alam gaib yang dia tidak pernah masuk ke dalamnya. Ini sudah rajman bil ghaib namanya. Ngakar-ngakar, nebak-nebak alam gaib. Katanya nggak boleh ngomong begini. Giliran kita ngomong alam gaib, dikata-katain. Halu. Kok dia boleh gitu? Gimana? Orang dalam kubur masih doa nggak? Bisa nggak doa? Bisa. Dalilnya ada. Ketika Nabi SAW di Isra akan Nabi melihat Sayyidina Musa sedang sholat. Sholat itu artinya apa? Doa. Itu dalilnya. Rad ala Syekh Saleh Fauzan. Ya, kritik terhadap Syekh Saleh Fauzan. Kita nggak bilang dia kafir, nggak.
Kita ngeritik aja karena kalau dia menganggap ini kitab ilmiah harus siap dikritisi dong. Ya. Salah satu ciri kitab ilmiah siap dikritisi. Al-Qur'an bukan kitab ilmiah. Lalu kitab apa Al-Qur'an? Al-wahyu minallah. Maka nggak boleh dikritik. Gitu. Hadis bisa dikritik. Kenapa? Dia riwayat. Yang dikritik riwayatnya bukan nabinya. Sallallahu alaihi wasallam ya. Kama kana yaqdir alaihi fil haya. Dia nggak sanggup kalau udah meninggal sebagaimana dulu sanggup waktu mati. Berarti dia menggantungkan kudrohnya manusia pada fisik. Inilah terjebak pada pemahaman materialis jismiyah. Ini bahayanya, ya. Wa talabu syafa'ah min al-amwat la yajuzu li anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini salah cetaknya. Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma wa man bi hadratihim min as-sahabah wat tabi'in lahum bi ihsanin lamma ajdabu astasku wa tawassalu wa istashfa'u biman kana hayyan kal Abbas wa Yazid bin al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhuma wa lam yatawassalu wa lam yastashfa'u ya wa lam yastasku bin Nabi sallallahu alaihi wasallam la 'inda qabrihi wa la 'inda ghairihi. Ini kan satu riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi meninggal, wafat. Lalu Umar mengalami paceklik. Umar datang ke siapa? Sayyidina Al-Abbas, karena beliau mirip dengan Rasulullah SAW. Jadi memandang beliau kayaknya hadir Rasulullah, perasaannya Umar. Kira-kira begitu ya. Maka beliau bertawassul dengan Sayyidina Abbas. Ini aneh mau tanya. Apakah orang yang hidup mampu memberi syafaat, memberi faedah? Ayo. Yang mengatakan iya, antum musyrik. Bagi kita mau hidup atau mati sama. Maka jika dia berpisah tubuhnya dengan ruhnya, itu sama kemampuannya. Bahkan orang yang meninggal, kalau dalam kitab tasawuf, itu tasarrufnya para aulia di alam kubur itu lebih cepat. Karena mereka nggak mikirin makan 3 kali sehari, nggak mikirin anak bini. Udah nggak mikirin krisis, nggak mikirin COVID kan. Udah langsung dia. Gitu. Nah, dia menganggapnya kalau orang mati yang terbayang ini pemahaman apa nih? Inilah yang menyusup tadinya kepada akidah Ibnu Taimiyah. Iya. Jadi dahriyahnya yang dulu ketika diislamkan oleh Ibnu Taimiyah belum sempurna keislaman falsafah itu, maka menjadi paham tajsim. Jadi dia lihat berkudroh itu cuma yang berjasad. Kalau nggak berjasad nggak kudroh lagi. Gawat nggak tuh? Gawat teman-teman ya. Nah, disebutkanlah riwayat itu. Bukankah di riwayat Tabarani ya, bahwa Utsman bin Hunayf ya, Utsman bin Hunayf itu datang ke kubur Nabi. Utsman bin Hunayf mengatakan bahwa ada seseorang yang buta datang ke Utsman, minta doa persis seperti orang buta dulu. Dicuekin sama Utsman. Datang, akhirnya dicoleklah sama Utsman bin Hunayf. Sini. Saya ajarkan kamu doa yang dulu diajarkan Nabi ke orang buta. Nabinya sudah meninggal. Bagi kita riwayat ini hasan. Tapi bagi mereka, karena beda dengan faham mereka, dicarilah kesalahan riwayat ini. Dan kemudian dijadikan ini dhaif. Nah, bagi dia alasannya apa? Laukana jaizan. Seandainya boleh. Qad kana minal mungkin ayyatu ila qabrihi. Kalau boleh tentu Sayyidina Umar datang ke kubur Nabi. Itu logikanya begitu. Tertulis nggak di hadis? Apakah Umar melarang orang tawassul ke kubur? Antum masih ingat nggak riwayat Umar beda sama Ali masalah Hajar Aswad? Umar mengatakan apa? La tanfa wa la tadur. Jar. Batu hitam. Kamu itu tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Di riwayat Al-Faqihani, Tabarani, riwayat yang lain, Ali ada di belakangnya, apa kata beliau? Bal tanfa wa tadur. Ini itu bukan bab tauhid, ini bab lagi fana fil hub. Fana fit tauhid inda sufi, bukan tauhid inda teolog ya.
bukan tauhid versi alif kalam, tapi tauhid cinta. Sayyidina Umar tidak memandang segala sesuatu kecuali hanya Allah. Sedangkan Ali melihat bahwa di segala alam semesta ini ada nama Allah, ada kudrah Allah di situ. Maka Sayyidina Ali mengatakan, justru ini manfaat. Bahkan ada hadis di Nasai, Hajar Aswad itu bisa memberi syafaat kan nanti di hari kiamat. Karena itu batu surga. Antum mau pakai yang mana? Tauhid, ini bab lagi fana fil hub. Fana fit tauhid inda sufi, bukan tauhid inda teolog ya. Bukan tauhid versi alif kalam, tapi tauhid cinta. Sayyidina Umar tidak memandang segala sesuatu kecuali hanya Allah. Sedangkan Ali melihat bahwa di segala alam semesta ini ada nama Allah, ada kudrah Allah di situ. Maka Sayyidina Ali mengatakan, justru ini manfaat. Bahkan ada hadis di Nasai, Hajar Aswad itu bisa memberi syafaat kan nanti di hari kiamat. Karena itu batu surga. Antum mau pakai yang mana? Pakai kaul Umar atau kaul Ali? Walaupun Umar itu muhadditsin, tapi dalam hal ini al-haq ma'a Sayyidina Ali. Ya, karena di riwayat Nasai ada hadisnya sahih bahwa Hajar Aswad itu minal jannah, dari surga, dan dia akan mengenali siapa aja yang nanti yang menciumnya, yang istilam kepadanya. Mengenali itu batu loh. Batu itu mulia, itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia batu itu Nabi Muhammad. Kalau batu bisa kasih syafaat, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logikanya begitu dong, ya. Sayyidatuna Aisyah sebelum wafat pesan rambut Nabi yang saya simpan tolong ditaruh di kain kafan. Karena beliau meyakini rambut Nabi ada syafaat walaupun sudah meninggal, pindah alam. Baik, ya. Nah, apa yang kedua katanya? Yang tidak boleh tawasul kata Syekh Shalih Fauzan, ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuninya. Ya. Masih hidup. Ya, beliau masih hidup. Kita nggak akan bilang Allah yahdik, ya nggak perlu. Semoga Allah memberi hidayah, nggak perlu kita berdoa semoga Allah memberi hidayah aku. Kita semua, amin. Tawassul bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bijahi ghairih. Tawassul dengan tuahnya Nabi, kemuliaannya Nabi dan kemuliaan orang-orang lain yang soleh. Ya. Apa katanya? Hukmuhu la yajuz. Hukumnya tidak boleh. Li'annahu la yasihhu fi dalilun wa huwa ibadatun wal ibadatu la tasbut illa bidalilin sahihin sarih. Kenapa? Karena tidak sah mengenai tawassul dengan tuahnya Nabi, kemuliaannya Nabi atau selain Nabi, satu dalil pun. Padahal ibadah mesti ditetapkan dengan dalil yang sahih dan sharih. Penetapan dalil itu ijtihad bukan? Ini sahih enggak sahih? Itu dari Nabi atau dari setelah Nabi? Imam Bukhari bilang sahih, itu dari Nabi atau dari Bukhari? Bisa benar, bisa salah. Buktinya Imam Daruqutni mengkritisi Imam Bukhari, benar nggak? Ada kritik Imam Daruqutni terhadap Sahih Bukhari. Padahal Daruqutni penghafal Sahih Bukhari. Karena dihafal, dia bisa ngkritisi. Antum udah nggak hafal, sok-sok ikut Bukhari lagi. Ya, sama kayak aneh juga sok-sokan. Kita nggak pakai hadis palsu yang dia sebut di sini. Iza sa'altumullah fas'alu bijahi. Kalau kamu minta per Allah, mintalah dengan jahku, tuahku. Enggak, kita nggak pakai hadis tuh. Ini nggak dipakai oleh Sufi ataupun Asy'ari, muhaddis nggak dipakai. Karena ada hadis dhaif begini, jangan dipukul rata ya. Tidak semua Sufi itu nggak ngerti hadis. Gurunya Syekh Muhammad Abdul Wahab, Muhammad Khair Sindi, ahli hadis, Sufi, pensyarah hikam, mursyid Naqsyabandiyah dan Syadziliyah. Gimana tuh? Ya. Taib. Lalu tawassul bidzatil makhluqat, tawassul dengan zat personnya makhluk. Apa katanya? Hukmuhu la yajuz li adami wurudi ma yadullu ala dzalik. Karena tidak ada dalil yang datang mengenai hal itu. Wa tawassul ibadatun wal ibadatu yatawaqqaf fiha 'inda an-nass. Tawassul itu ibadah, ibadah mesti ada nasnya. Summa annal mutawassil al-mutawassil bidzatil makhluq in kana yaqsud bil ba. Jadi kalau orang bertawassul bi dengan zat makhluk, kalau maksud dia bi itu aku minta dengan zat fulan sebagai al-qasam, fahuwa iksamun bihi ala ghairillah. Itu sama dengan bersumpah dengan selain Allah. Dalam mazhab dia, bersumpah dengan selain Allah itu musyrik. Makanya dulu waktu kita masih ikut pramuka, kita menentang.
Apa tuh malam renungan itu? Demi kehormatanku. Itu kita bantah tuh. Bikin kacau aja kita dulu ya. Benar, bikin kacau. Padahal demi kehormatanku itu bukan kosem seperti ini, itu beda bahasa sudah. Bukan sumpah yang bagus bagian dari halaf. Ya, bahkan halaf pun ada babnya dalam fikih. Ada yang boleh, yang tidak, ya. Ya, dan itu semuanya ada. Bahkan Abu Bakar sering mengatakan bi abi wa anta wa ummi. Itu hadis Sahih Bukhari. Demi bapakku ibuku, fidaka abi wa ummi. Itu ada semua tuh. Nah, jadi konsep dia apa? Bersumpah dengan makhluk itu nggak boleh, itu syirik. Wa huwa syirkun, la yajuz wa huwa syirk. Itu nggak boleh, syirik. Karena dia pakai hadis man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Ini hadis kan ada penjelasannya. Ini hadis kan umum, ada mustasnayatnya, ada pengecualiannya. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah kufur dan syirik. Terus Allah bersumpah dengan selain dirinya. Allah yang pertama syirik, begitu. Allah bersumpah kan, wadduha. Ya kan? Lu gimana tuh? Antum coba tata'ammalun, ya, direnung-renung itu. Apa maksudnya bersumpah dengan selain makhluk? Nah, nanti ada pembahasan khusus di Manhajus Salaf ini, kitab. Jadi, apa kaul-kaul dia ini, Syekh Shalih Fauzan udah dibantah semua dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Ntar antum lihat mana yang lebih salaf. Mana dalil yang lebih banyak dipakai. Di kitab ini atau kitab ini. Nah, nanti kita coba lihat. Mereka itu kalau nggak tahu dalil dikira nggak ada. Karena dari tadi kan, ini nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Dia nggak tahu, dia bilang, itu sampai anak turunannya begitu semua tuh. Penambahnya begitu, anaknya begitu, turunannya begitu. Ya, Masya Allah. Lalu bertawassul bihaqil makhluk. Nah, yang keempat, nggak boleh tawassul bihaqil makhluk. Padahal ada hadis mengenai as'aluka bihaqqis sailin. Dihantam. Dicarilah kelemahan hadis itu. Bahwa lam yastur lana fi isnadihi atiyah al-laufi. Ya, kalau mau cari hadis dhaif mah di risalah tauhidnya Muhammad Wahab juga ketemu, ya kan. Taib. Nah, ini baru mengenai tawassul. Jadi konsep dia tawassul apa? Ini tidak ada dalilnya. Padahal ada dalilnya. Dalilnya bagi dia, yang dia ijtihadkan itulah yang paling benar. Selain yang dia ijtihadkan, nggak ada. Adil nggak tuh? Nggak adil ya? Antum sendiri tahu lah. Masa dalilnya sama, antum memahaminya A, aneh memahaminya B. Kenapa nggak boleh aneh memahami beda dengan antum? Itu. Mana dalil yang menjamin antum paling benar? Dan mana dalil yang menunjukkan kami salah? Gitu. Ya. Nah, lalu di bab ar-rabi' mengenai bid'ah. Nih, kalau nggak bahaya gimana? Di faslur rabi' dia mengatakan, namadhij min al-bid'ah al-mu'asarah. Al-mu'asirah boleh dibaca. Wahia al-ihtifal bil maulidin nabawi. Merayakan maulid. Wow. Terus apa lagi? At-tabarruk bil amakin wal athar wal ashkhas. Bertabarruk dengan tempat-tempat, asar, peninggalan orang terdahulu, termasuk Nabi, wal ashkhas, dan orang-orang soleh. Yang ketiga, al-bid'ah fi majalil ibadat wa taqarrub. Bid'ah dalam ibadat. Lalu dia di sini mengatakan apa? Bid'ah itu, kullu itu bid'ah dolalah. Nah, di halaman 138 dia mengatakan, man qassamal bid'ah. Ini hati-hati, ini antum ingat-ingat di kalam ini. Ini kalam permusuhan Syekh Shalih Fauzan dengan ulama salafus salih. Apa kata dia? Man qassamal bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'atin fahuwa mukhti' mukhalifun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla bid'atin dolalah. Emang orang alim ente doang? Ya, emang imam ente doang? Tegaknya dia ngomong begini. Coba, dia kan teman-temannya kan punya syarah. Syekh Utsaimin punya syarah Arba'in. Siapa yang ngarang Arba'in? Imam Nawawi. Imam Nawawi membagi bid'ah enggak? Ibnu Taimiyah bagi bid'ah enggak?
Bagi lugawiyah dan syariah. Imam Nawawi dibagi dari beberapa sisi. Sisi baik buruk, hasanah, sayyi'ah. Dari sisi hukum 5. Siapa yang pertama kali sebelumnya? Izzuddin bin Abi Salam. Izzuddin dari siapa? Ibnu Salah. Terus lanjut kepada Imam Syafi'i dengan sanad yang bersambung nanti. Ya, kita hapus beberapa sanadnya. Imam Syafi'i membagi 2. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Sakir dan Al-Baihaqi. Berarti Imam Al-Syafi'i mukhti' mukhalif. Maraikum. Imam Syafi'i kalau mengikuti kaidah dia ini, berarti Imam Syafi'i antum mukhti'. Mendidih nggak darah kita kalau dengar dia nyalahin Imam Syafi'i? Masa kita boleh, dia boleh marah-marah ketika kita kritik imamnya? Kita nggak boleh mendidih darah kita kalau imam kita dikritik. Ayo gimana tuh? Bisa lama-lama takbiran gitu. Kalimatnya umum. Siapa yang membagi bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah, maka dia mukhti' mukhalif liqaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keliru, dia menentang Rasulullah. Allahu Akbar. Nah, ini ya mbahnya begitu, ntar anaknya begitu, turunannya begitu. Oke, kita terima kalam antum, ya. Tapi kita ambil Ibnu Taimiyah qasamal bid'ah. Ibnu Taimiyah bagi bid'ah jadi berapa? Lughawiyah wa syar'iyyah. Lughawiyahnya Ibnu Taimiyah sama dengan bid'ah hasanah. Syar'iyyahnya Ibnu Taimiyah sama dengan bid'ah sayyi'ah. Beda istilah doang kok. Ibnu Taimiyah mukhti'. Ibnu Taimiyah mukhalif. Ibnu Taimiyah keliru, Ibnu Taimiyah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana tuh? Copot enggak jampu? Aduh ya salam ya. Ini sampai susah napas sih di Musa ini. Nanti dia bawa tuh bawa dalilnya orang mengatakan bidah hasanah, kalamnya Sayyidina Umar, ni'matul bid'atu hadhi, itu dijawab juga sama dia. Giliran dia boleh mengartikan ini. Emang kita nggak boleh mengartikan? Boleh juga. Ya. Katanya jitihad terbuka. Kita nggak boleh taklid. Kenapa antum taklid ke Syekh Shalih Fauzan? Kalau kami mengatakan ijtihad masih dibuka, diterima nggak? Kira-kira begitu ya. Senyumin aja Sidi Musa. Lalu dikatakan di sini tadi apa? Bid'ah ihtifal. Apa kata dia? Ini bahaya nih teman-teman. Coba antum lihat. Halaman 150. 150 dari kitab Tauhid yang dipakai di pesantren modern. Ya. Ini nasihat buat diri saya sendiri dan kita. Para kiai, saya bukan ingin menyinggung antum. Tapi saya ingin berpikir balik, ayo sama-sama kita lihat. Anak-anak kita loh bahaya ntar. Ya. Coba kalimatnya apa? Al-ihtifal bi munasabatil maulid nabawi. Wahuwa tashabbuh bin nasara fi amalin ma yusamma bil ihtifal bi maulidil masih. Fikrahnya nyambung nggak? Apa kata beliau? Kata Syekh Shalih Fauzan, merayakan maulid Nabi sama dengan menyerupai Nasrani. Yang mereka merayakan kelahiran Sayyidina Al-Masih. Sama nggak? Coba antum tanya semua orang maulid. Apakah mereka mengatakan hal itu? Coba antum suka maulid kan? Apakah menyerupai Nasrani? Fikrah apa? Ini su'udzon namanya. Jadi benar kata guru kita, Sayyid Agil Munawar, yang S1, S2, S3-nya di Haramain, mereka punya kaedah yang ente nggak tahu. Apa itu? Kita ketawa habis itu. Kaedah su'udzon. Oh iya juga ya. Kita nggak bermaksud begitu. Kenapa? Yang benar harus zonnya dia. Kenapa dia nggak nanya dulu sama kita? Benar nggak maksud ente begitu? Di mananya mirip orang maulid Nabi dengan orang Natalan? Mirip nggak? Beda kok. Sama-sama nyanyi. Ya nyanyiannya sama nggak? Kalau cuma sama-sama nyanyi, orang Yahudi juga baca nyanyi kok. Taurat dinyanyiin. Ya. Fayahtafilu. Coba lihat. Fayahtafilu jahalatul muslimin awil ulama al-mudillun. Ini mudillun ini mereka. Fi Rabi'il awal min kulli sanatin di munasabati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana cara nerjemahin ini? Ya, ini para kiai antum tersinggung. Ini yang antum ajarin ke orang, ya. Lalu mereka orang-orang jahil karena orang Islam dan kiai-kiai ulama yang mudillun, yang sesat-sesat, yahtafil, menyesatkan ulama yang menyesat. Jadi antum kalau maulid Nabi, ente mudil, ente menyesatkan umat. Kata siapa? Syekh Saleh
Fauzan, ghafarallahu lahu. Ya. Ya, kata Dodo, tersesat jalan yang benar, enak amat. Faminhum man yuqimu hadzal ihtifal fil masajid. Mereka ada yang ngadain di masjid. Man yuqimuhu fil buyut, ada yang di rumah. Mereka kan fi awal amkinah al-mu'adda, ya, tempat-tempat yang ditentukan. Wa yahdur jumu'un katsiratun min dahama'in nas wa awamihim ya'maluna dzalika tashabbuhan bin nasara fi ibtida'ihim al-ihtifal bi wuludil masih alaihi salam. Sampai akhir kalam. Kalau diterusin tambah nggak tahan kita. Ditambahin ada anasyid, munaghamah, ya. Di sana Syekh Al-Maghamisi membolehkan iklan bermusik aja langsung dibully se-Saudi. Ada Imam Masjidil Haram mengatakan ada kaul yang menghalalkan musik, langsung dipecat dari Imam Masjidil Haram. Belum lama ini, beberapa tahun yang lalu. Begitu. Jadi mereka jauh lah ya. Lalu apa kata dia? Innahu bid'atun li'annahu la asla lahu fil kitab was sunnah wa amali salafis salih wal qurunil mufaddalah. Selalu dibawa kurun mufaddalah ya. Ini bid'ah, tidak ada asalnya dalam kitab dan sunnah, tidak diamalkan salafus soleh dan kurun-kurun yang mulia. Bla 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 bla. Lalu dituduh, nih, tuduhan berikutnya paling menyakitkan. Ahdatsahul abidiyun al-batiniyun al-muttasimun bil fatimiyin. Yang ngadain itu kelompok batiniyah. Di mana? Dulu di Mesir, dinasti Fatimiyin, keturunan Abid, yang ngaku keturunan Sayyidina Al-Husain, padahal bohong ya. Loh kok ke mereka? Kita punya imam sendiri, kita punya malik sendiri, Sultan Al-Muzaffar, ya, Salahuddin Al-Ayubi. Dua orang ini yang kita tiru. Kita nggak ada urusan sama yang Fatimiyah, ya. Nggak ada urusan kita sama mereka. Suzon nggak nih? Suzon. Udah deh, panas. Syukran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah.